Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM-nya silakan untuk memimpin doa ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Anissa, Hadir. Davi, Hadir. Kalista, Hadir, Bu. Farel, Hadir. terakhir Sania. Hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah ya semuanya pada sehat. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk molekul. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat dilihat ya di infokusnya, terlihat jelas? Jelas, Bu. Ya. Yang pertama yaitu menganalisis jumlah PeI dan PeB berdasarkan teori domain elektron. Yang kedua, menentukan tipe molekul pada teori domain elektron berdasarkan jumlah Pe, PeI, dan PeB. Lalu meramalkan bentuk molekul dasar suatu senyawa berdasarkan teori domain elektron. Yang keempat, menentukan sudut ikatan dari bentuk molekul dasar. Yang kelima, menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Yang keenam, menjelaskan teori domain elektron. Dan yang terakhir, menjelaskan hubungan teori domain elektron dengan bentuk molekul. Lalu tujuan psikomotornya yaitu yang pertama, siswa dapat mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Dan yang kedua, siswa mahir menggunakan aplikasi PET atau Molecule Shape dalam memvisualisasikan bentuk molekul. Jadi, diharapkan pada pertemuan kali ini kita dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah Ibu buat ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan struktur Lewis? Ingat, Bu. Ya, baru minggu lalu ya kita bahas. Coba sekarang siapa yang bisa menggambarkan struktur Lewis dari H2O? Bu. Ya, silakan ke depan ya. Spidolnya ada? Ada, Bu. Ya. Gimana, benar nggak jawabannya? Benar ya. Untuk struktur Lewisnya seperti ini. Nah, coba. Kemarin juga kita udah belajar mengenai ikatan kovalen. Siapa bisa menjelaskan ikatan kovalen itu apa? Aku, Bu. Ya, coba bacakan. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ya, betul sekali. Coba, kalau dari H2O ini, ikatan kovalennya mana? Siapa yang mau menunjukkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, betul ya, ikatan kovalennya itu ini dan ini karena dia memakai elektron secara bersamaan. Tahukah kalian H2O ini merupakan rumus kimia dari apa? Air, Bu. Ya, dari air. Berarti air minum yang suka kalian minum itu rumus kimianya adalah H2O. Kemudian, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah bermain Lego? Pernah, Bu. Nah, gimana cara memainkan Lego? Memasang-masangkannya. Iya, betul. Jadi, Lego itu dipasangkan satu persatu untuk membentuk suatu
bentuk agar sama dengan hasil aslinya atau benda aslinya. Kemudian ternyata prinsip Lego itu ternyata juga dimiliki oleh partikel mikroskopik seperti atom. Nah, itu tuh berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, untuk sekarang, Ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompoknya itu 4 orang dan terdiri dari 5 kelompok. Kelompoknya itu sesuai absen saja ya. Dari absen 1 sampai 4, kemudian 6 sampai 8. Silakan untuk berkelompok ya. Dan ibu akan membagikan LK kepada kalian. Jadi, dari LKS yang telah Ibu berikan, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Juga terdapat wacana ya. Jadi, sekarang kalian baca terlebih dahulu wacana yang Ibu berikan, kemudian pahami baik-baik. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan boleh tanyakan ke Ibu ya. Tahap mengamati. Bacalah wacana berikut. Apakah kalian pernah bermain Lego? Saat bermain Lego, apa yang kalian lakukan? Satu persatu Lego akan disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai benda aslinya. Misalnya gedung, mobil, atau rumah. Prinsip Lego ternyata juga dimiliki oleh partikel mikroskopis seperti atom. Buktinya, atom-atom bisa saling terikat menjadi molekul dengan bentuk yang berbeda-beda. Misalnya tetrahedral, linear, oktahedral, dan masih banyak lagi. Pada molekul sederhana, jika atom pusatnya memuat 2-6 pasangan elektron, maka bentuk molekulnya dapat diramalkan menggunakan teori VSEPR, Valency Shell Electron Pair Repulsion, atau dikenal dengan istilah tolakan pasangan elektron di kulit terluar, atau teori domain elektron. Coba perhatikan struktur Lewis beberapa senyawa berikut. CH4, H2O, dan BF4. Bandingkanlah dengan bentuk molekulnya. Dari wacana yang telah Ibu berikan, pasti kalian menemukan permasalahan-permasalahan. Coba di sini siapa yang mau memberikan contoh permasalahan dalam bentuk rumusan masalah? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, mengapa bentuk molekul ketiga senyawa tersebut berbeda? Yang kedua, bagaimana menentukan bentuk molekul suatu senyawa? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan VSEPR atau domain elektron? Ya, bagus ya. Kemudian, setelah kalian menentukan rumusan masalah, pasti ada hipotesis. Coba sekarang siapa yang mau membacakan hipotesisnya? Aku, Bu. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, ada 2 hal yang menyebabkan bentuk molekul berbeda-beda, yakni karena adanya PEI dan PEB di sekitar atom pusat, juga karena orbital yang ditempati elektron. Itu menurut teori hibridiasi. Terus untuk yang kedua, bentuk molekul senyawa dapat ditentukan dengan menggunakan teori domain elektron. Yang ketiga, domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Ya. Nah, untuk sekarang, yaitu mengumpulkan data. Apakah kalian semuanya sudah membawa laptop kan berkelompok? Dah, Bu. Ya, satu kelompok satu laptop. Kemudian apakah sudah diinstal sama aplikasi Pad-nya? Kemarin Ibu sudah menyebarkannya kan ke KM? Udah ya? Ya. Oke. Sekarang bisa dilihat ya di LKS-nya. Di sini ada tabel yang harus kalian lengkapi. Kalian lengkapi tabel ini dengan menggunakan bantuan aplikasi Pad yang telah Ibu share ya.
Dan juga kalian bisa melihat beberapa sumber informasi bahwa dari internet atau buku untuk mengisi tabel tersebut. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan saja ke Ibu. Untuk nomor 1, kan diketahuinya itu linear, berarti jumlah pasangan elektronnya itu ada 2. Kalau ada 2, berarti elektron ikatannya 2. Terus sudut ikatannya ini 180 derajat, berarti namanya itu linear. Terus nomor 2, ini diketahui jumlah pasangan elektron ikatannya 3, berarti tambah. Berarti jumlah Pe-nya juga 3, tipe molekulnya berarti AX3. Terus berarti namanya itu planar segitiga dan sudutnya 120, benar berarti. Terus contohnya itu berarti apa ya? Contohnya ini nih, kayaknya ini tetrahedral BF3. Ini BF3 berarti ini planar segitiga berarti. Terus nomor 3 diketahui namanya itu tetrahedral, berarti kayaknya ada 4 ikatannya. Ya, ini ikatannya ada 4, berarti tipe molekulnya AX4, terus sudut ikatannya itu 109,5. Terus nomor 4, ini diketahui jumlah pasangan elektronnya itu 5. Berarti ini namanya bipiramida segitiga atau trigonal bipiramida. Lalu contohnya berarti apa ya? BRF5 bukan, berarti ini ya bipiramida segitiga, berarti contohnya itu PC5. Yang terakhir nomor 5, ini diketahui gambarnya kayak gini, berarti itu ikatannya ada 6, berarti kita tambah lagi 1, berarti namanya oktahedral, memiliki jumlah pasangan elektronnya itu ada 6. Berarti ini semua kalau molekul dasar itu nggak ada Pb-nya. Contohnya itu berarti apa ya? SF6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dia memiliki 4 elektron ikatan, namanya oktahedral. Sudut ini 90 derajat. Nah, untuk selanjutnya, setelah mengisi pengamatan, kalian harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan ya di Kak. Silakan diisi terlebih dahulu, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan bahas bersama dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana hubungan teori domain elektron dengan bentuk molekul? Untuk nomor 1 silakan jawab oleh kelompok 1, perwakilannya ya, silakan. Bentuk molekul senyawa berdasarkan teori domain elektron ditentukan berdasarkan jumlah pasangan elektron bebas dan elektron ikatannya, di mana jumlah pasangan elektron ikatan dan bebas dapat dilihat dari struktur Lewisnya. Nah, ya benar ya. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana hubungan PeI atau pasangan elektron ikatan, PeB atau pasangan elektron bebas, dan tipe molekul? Jelaskan. Coba ini kelompok 2 ya, silakan perwakilan kelompoknya untuk menjawab siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Adanya PeB akan mempengaruhi besar sudut ikatan dan bentuk molekul karena adanya tolakan pasangan elektron
Adanya PEB juga mempengaruhi tipe kepolaran dari suatu molekul, di mana molekul dengan adanya unsur PEB lebih polar daripada unsur yang hanya dengan adanya unsur PEI saja. Ya, bagus, benar ya jawabannya. Kemudian nomor 3 yaitu NH3 dan H2O memiliki susunan pasangan elektron yang sama yaitu tetrahedral. Tapi mengapa keduanya memiliki sudut ikatan dan bentuk molekul yang berbeda? Silakan kepada kelompok 3 untuk menjawab. Hal ini terjadi karena perbedaan komposisi PEI dan PEB dari pasangan elektron yang ada pada atom pusatnya, sehingga bentuk molekul dasar simetris tersebut terdistorsi menjadi bentuk molekul yang berbeda dan tidak simetris. Ya, bagus ya jawabannya tadi sudah pada benar. Lalu pertanyaan terakhir nih. Jadi, apa sajakah yang harus kita ketahui untuk menentukan rumus dan bentuk molekul suatu senyawa? Silakan kelompok 4 perwakilannya. Atom pusat, atom yang diikatnya, jumlah PEI, dan jumlah PEB. Ya, semua soalnya sudah kita bahas ya, dan semuanya sudah betul jawabannya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak dari pertanyaan-pertanyaan ini? Tidak ada? Ya, oke. Nah, tadi semua kelompok sudah memberikan jawabannya ya, kecuali tadi kelompok 5 belum. Nah, untuk kelompok 5, silakan kalian kemukakan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah kalian buat. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan ya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya itu, salah satu cara untuk menentukan bentuk molekul yaitu dengan teori VS-EPR atau teori domain elektron. Dalam menentukan bentuk molekul dipengaruhi oleh jumlah PEI dan PEB-nya. Bentuk molekul dasar ada 5, yaitu linear, segitiga datar, tetrahedral, trigonal, bipiramida, dan oktahedral. Ya, bagus. Silakan. Nah, semua jawaban di LK-nya sudah terisi ya. Silakan nanti LK-nya dikumpulkan lagi ke Ibu. Alhamdulillah, pembelajaran bentuk molekul pada hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan simpulkan bersama-sama ya. Jadi, salah satu cara untuk menentukan bentuk molekul itu yaitu dengan teori apa? VS-EPR. Ya, atau disebut juga dengan teori domain elektron. Ya. Nah, dalam menentukan teori domain elektron itu juga dipengaruhi oleh jumlah apa saja tadi? Jumlah PEI dan PEB-nya. Ya, berarti PEI dan PEB itu sangat mempengaruhi ya. Terus tadi, jadi bentuk molekul dasar itu ada berapa? Ada 5, Bu. Ya, betul, ada 5. Apa aja tadi yang pertama? Linear. Ya, linear. Lalu? Segitiga datar. Lalu? Tetrahedral, trigonal, bipiramida, Dan? Oktahedral. Ya, yang terakhir itu oktahedral. Ya, gimana untuk pembelajaran hari ini dapat dipahami? Dapat. Ya, kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh nanti tanyakan ke Ibu. Agar kalian lebih memahami juga, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nanti akan Ibu kirimkan ya ke KM-nya. Nanti kalian isi dan minggu depan dikumpulkan. Untuk materi minggu depan yaitu mengenai interaksi antar partikel dan hubungannya dengan sifat fisik suatu zat. Jadi diharapkan minggu depan kalian sudah membaca materi tersebut ya. Jadi nanti pada pembelajarannya udah dimengerti. Cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.